profit dan omset. Dominikus buka warung bakso. Dia keluar modal 1 juta untuk beli mie, bakso, dan bumbu-bumbu dalam menjual bakso. Setelah berjualan seharian, bakso Dominikus laku 100 porsi. Satu porsinya seharga 20.000. Sehingga hasil penjualan Dominikus adalah 2 juta. 2 juta itulah yang namanya omset atau total penghasilan. Di sisi lain, berarti ada kelebihan uang 1 juta dari modal awal Dominikus. Nah, 1 juta inilah yang disebut profit, yaitu keuntungan dari modal uang yang keluar dalam membeli bahan jualan. Lanjut depresiasi. Rizky datang di rumahnya marah-marah, sampai nendang pintu, pengennya mau dibelikan motor. Karena disayang bapaknya, maka dibelikanlah dia motor KLX harga 15 juta. 2 tahun kemudian, si Rizky terlilit pinjol, akibat sering main judi online. Akhirnya, motornya dia jual kembali, tapi dengan harga yang berbeda. Datanglah si Agus, dia nawar motornya 2 juta. Nah, itulah depresiasi, yaitu turunnya nilai barang dari waktu ke waktu, akibat pemakaian. Investasi. Investasi itu gini, Lala ingin buka usaha ayam goreng. Modal yang dibutuhkan Lala 1 juta. Lala hanya punya 600.000, jadi belum cukup. Datanglah Baim membantu dengan menambah 400.000. Sekarang modal Lala jadi pas 1 juta dan usaha bisa jalan. Karena ikut menaruh uang, Baim disebut investor. Nanti kalau usaha ayam goreng itu untung, misalnya untung 200.000, maka Lala dan Baim berbagi sesuai modal mereka. Lala dapat bagian lebih besar karena modalnya lebih banyak, Baim juga mendapat bagian karena ikut menanamkan uang. Itulah investasi, yaitu menaruh uang di sebuah usaha dengan harapan mendapat keuntungan di kemudian hari. Kita lanjut pada inflasi. Tahun lalu, Baim punya uang 10.000 dan bisa beli satu mangga seharga 5.000, masih ada sisa 5.000. Setahun kemudian, harga mangga naik jadi 10.000. Dengan uang yang sama, Baim hanya dapat satu mangga tanpa sisa. Itulah inflasi, uangnya sama tapi harga barang naik. Ada juga sering inflation. Misalnya, dulu 5.000 bisa dapat 10 ubi. Sekarang dengan uang yang sama, cuma dapat 5 ubi. Jadi harga tidak berubah, tapi jumlah barang yang berkurang. Lalu, kenapa inflasi bisa terjadi? Biasanya, karena biaya membuat barang naik, masyarakat belanja lebih banyak, atau stok barang berkurang, serta jumlah pekerja bertambah banyak, sedangkan gaji cenderung tetap. Lanjut pada deposito. Lala menaruh uang 1 juta pada Herman selama 1 tahun dengan kesepakatan dikembalikan dengan bunga 5%. Setelah setahun, Herman harus mengembalikan uang tersebut kepada Lala dengan nilai 1.050.000. Itulah deposito, di mana uang yang disimpan untuk jangka waktu tertentu dan dikembalikan dengan bunga yang disepakati. Tapi kalau dalam Islam, deposito ini sama dengan riba, jadi kalau kamu muslim, jangan lakuin ini ya. Lanjut reksadana. Joko adalah seorang yang pintar dalam mengelola uang. Joko ngumpulin uang dari temannya buat dipakai investasi. Gibran 100.000, Salim 200.000, dan Putin 500.000. Uang tersebut Joko yang mengelola. Itulah reksadana, yaitu cara mudah ikut investasi dengan modal kecil, karena semua uang dikumpulkan dan dikelola oleh orang yang ahli. Kekurangannya sistem ini, untung dan rugi dibagi rata sesuai uang yang disetorkan. Jika modal yang disetor 10% dari total modal, maka keuntungan dan kerugian juga akan mendapatkan 10%. Sedangkan keuntungan untuk Joko, dia mendapatkan uang cape atau biaya admin sesuai kesepakatan di awal. Lanjut monopoli. Misalnya di satu pasar ada 10 penjual air minum, terus ada satu orang yang ingin membeli semua usaha tersebut, sehingga tersisa satu orang saja yang menjual air minum. Jadinya, semua orang harus beli dari dia. Karena tidak ada saingan, penjual itu bisa menentukan harga sesuka hati. Kalau harga dibuat mahal, orang tetap terpaksa membeli karena tidak ada pilihan lain. Itulah monopoli, di mana pasar dikuasai oleh satu pihak saja, sehingga pembeli tidak punya alternatif. Lanjut obligasi. Kalau obligasi itu begini, Udin meminjamkan uangnya kepada Hendra sebesar 100.000 buat usaha dengan perjanjian dikembalikan dalam 3 bulan, plus dengan bunganya. Walau rugi maupun untung, Hendra harus tetap mengembalikan pinjaman tersebut, plus dengan bunganya. Bedanya dengan deposito, obligasi biasanya dilakukan oleh negara atau perusahaan, sehingga resiko pembayaran gagal minim terjadi, tapi sama aja. Ini juga riba namanya. Lanjut surplus.
Megawati punya 1.000 pulau. Suatu hari uangnya habis, dia ingin jual 100 pulaunya. Setelah dibawa ke pasar, pembeli hanya membeli 80 pulau. Masih ada 20 pulau tersisa. Nah, kelebihan 20 pulau inilah yang disebut Wakanda. Salah. Maksud Mimin, sisa 20 itulah yang disebut surplus, yaitu ada hasil lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Aku lanjut pada oligopoli. Ucup ingin membeli kuota internet. Waktu ke konter, dia ditawari 3 pilihan, ada Telkomsel, Indosat, atau XL. Hanya ada 3 perusahaan besar itu yang menguasai hampir semua layanan internet. Walaupun mereknya berbeda, harga paket kuota mirip-mirip dan Ucup tetap harus memilih dari mereka. Itulah yang disebut oligopoli, yaitu pasar hanya dikuasai oleh beberapa penjual besar, sehingga pembeli tidak punya banyak pilihan lain. Lanjut subsidi. Misalnya harga minyak goreng di pasar seharusnya 20.000 per liter. Tikusmen kasih subsidi 5.000, jadi masyarakat hanya perlu bayar 15.000 saja, itulah subsidi. Tujuannya supaya barang penting seperti beras, BBM, atau listrik tetap terjangkau. Yang menanggung selisih harganya adalah tikusmen. Lanjut saham. Ada perusahaan ayam goreng. Perusahaan itu butuh modal, lalu menjual 1.000 lembar kepemilikan. Baim membeli 100 lembar kepemilikan itu. Artinya, Baim punya 10% bagian dari perusahaan. Kalau perusahaan untung 1 juta, maka Baim berhak dapat 100.000, yaitu sebagai bagian dari keuntungannya. Tapi kalau perusahaan rugi, nilai kepemilikan Baim bisa turun. Misalnya dulu, Baim beli 1 lembar kepemilikan 10.000, lalu harganya turun jadi 8.000. Maka kalau dijual, Baim rugi 2.000 per lembar. Itulah pengertian saham, yaitu pembelian kepemilikan dari pemilik perusahaan. Dan kamu masih ikut invest 20.000 pada saham 2 triliun BCA dengan harapan mau cepat kaya. Lanjut defisit. Paijo dapat proyek, ia menyiapkan modal 1 miliar untuk proyek itu. Setelah dihitung-hitung, biaya untuk beli bahan dan alat proyek beserta tenaga kerjanya itu ternyata mencapai 2 miliar. Artinya, uang Paijo kurang 1 miliar. Kekurangan inilah yang disebut defisit, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau uang yang tersedia. Makanya, biasa banyak pejabat korupsi karena pengeluaran dalam kejar jabatan biasanya lebih banyak daripada gaji menjabat. Lanjut dividen. Usaha adu Panco Suroso untung 1 juta. Dalam usaha itu, Jarot punya saham 10%. Suroso memutuskan untuk membagikan setengah keuntungan pada para pemilik saham, maka Jarot yang punya saham 10% mendapatkan 50.000. Itulah dividen, yaitu hadiah atau bagian keuntungan yang didapat karena ikut memiliki saham suatu perusahaan.